Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halid Al-Walid. Saya dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang materi sejarah, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa itu proklamasi? Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaannya, yaitu dengan cara upacara atau caranya dengan lomba-lomba, acara meriah lain 17 Agustus lainnya. Nah, di tahun 1945, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaannya. Nah, disitulah kenapa negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apakah negara Indonesia dikatakan sebuah negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945? Nah, itu tidak ada artinya bila negara kita tidak diakui oleh negara lain. Nah, jadi Indonesia ini perlu proklamasi. Nah, saking pentingnya proklamasi ini, ada beberapa arti, yaitu merupakan puncak perjuangan masyarakat untuk menuju kemerdekaannya. Itu yang kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Keempat, sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Keenam, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ketujuh, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Lalu apa sih syarat terbentuknya suatu negara? Nah, itu ada dua syarat, yaitu ada syarat pertama itu adalah unsur konstitutif. Konstitutif itu adalah wilayah. Indonesia kan punya wilayah. Yang kedua, unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Nah, untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajahan dan merdeka menjadi sebuah negara, Indonesia harus memenuhi dua unsur pembentukan negara, yaitu unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Nah, yang tadi ya. Kalau kita dilihat dari unsur konstitutif yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, Indonesia sudah memenuhinya. Akan tetapi Indonesia pasca proklamasi masih belum menemukan unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, sudah jelas ya kalian, hal itu adalah yang membuat Indonesia butuh adanya dukungan dari negara lain. Nah, untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau de jure. Semua negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh apabila negara itu mampu memenuhi 4 syarat sebagai berikut, yaitu memiliki wilayah. Nah, Indonesia sudah pasti memiliki wilayah lah. Kita banyak sekali wilayah kita, dan Indonesia juga dijuluki sebagai negara kepulauan. Tentu saja Indonesia memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat. Artinya rakyat harus mendukung kalau Indonesia harus merdeka. Tuh, berarti rakyat harus setuju. Yang ketiga, berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara seperti yudikatif. Ya, yudikatif itu sekarang sebagai DPR atau yang lainnya. Itu legislatif, eksekutif itu seperti presiden dan lainnya. Keempat, mendapatkan pengakuan dari negara lain baik secara de facto, nyata, maupun jure, hukum. Nah, saya akan menjelaskan apa itu de facto, jure, atau hukum. Nah, apa sih bedanya? Pengakuan secara de facto adalah suatu pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara, seperti ada wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Pada umumnya, pengakuan de facto diberikan kepada pihak diakui hanya berdasarkan pada fakta atau kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada. Pengakuan de facto merupakan pengakuan faktual sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintahan baru itu belum stabil. Yang kedua adalah pengakuan jure. Pengakuan de jure ini tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan hilangnya syarat negara atau pemerintahan itu. Sehingga dalam hal itu pengakuan itu hilang dengan sendirinya bersama hilangnya negara atau pemerintahan baru. Dengan diberikannya pengakuan de jure, maka pihak yang bersangkutan telah diterima eksistisinya dalam hubungan dan pengetahuan internasional.
Pengakuan didapatkan Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki makna yang penting dalam eksistensi Indonesia di dunia. Hal ini berarti Indonesia diakui sebagai yang mengikuti sistem tatanan dunia internasional. Nah, dari kesimpulan penjelasan saya tadi adalah pengakuan dan dukungan dunia internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan penguat yang memperkokoh tegaknya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua, dukungan dari negara-negara pertama menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, sekian saja. Nah, itu ada negara-negara yang mengakui Indonesia itu berdaulat, ya, seperti Palestina dan negara-negara lainnya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya, sedikit dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.